kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang spiritualisme Topo Wudo Sinjang Rambut. Sebagaimana disinggung sebelumnya, di antara lelaku Ratu Kalinyamat yang paling kontroversial dan melahirkan dinamika makna spiritual dalam masyarakat Jepara adalah tapa beratanya yang dikenal dengan Tapa Wudo Sinjang Rambut. Kenekatan Ratu Kalinyamat yang memutuskan bertapa telanjang terekam dalam cerita rakyat melalui tembang pangkur berikut ini. Nimas Ratu Kalinyamat tilar puro, meratopo aneng wukir, Tapa Wudo Sinjang Rambut, aneng wukir Donorojo. Aprosopo noto tapih-tapihan ingsun, yen tan antuk adiling hyang, patine sedulur mami. Tembang itu menggambarkan sumpah Ratu Kalinyamat setelah Sunan Prawata saudaranya dan Sultan Hadiri suaminya dibunuh Arya Penangsang dari setelah lengsernya Sultan Trenggana. Perempuan perkasa ini kemudian tilar wisma atau meninggalkan rumah untuk bertapa di bukir Gunung Danaraja. Sebelum memperoleh keadilan Tuhan, yaitu ditunaikannya hukum bunuh balas bunuh atas Arya Penangsang, ia akan tetap Topo Wudo Sinjang Rambut, melepas pakaian dan menutup tubuhnya hanya dengan rambut yang terurai. Mencermati isi teks yang terkandung dalam tembang pangkur di atas, tampaknya merupakan bagian dari karya sastra karena di dalamnya ditemukan makna tekstual, yaitu makna yang dihasilkan dari interaksi bagian-bagian teks yang satu dengan lainnya yang menempatkan sejauh mungkin makna referensial, sehingga dimungkinkan adanya konotasi dan diaktifkannya ambivalensi untuk menghidupkan watak simbolik sastra. Tembang pangkur tersebut menggambarkan pencarian keadilan Ratu Kalinyamat atas kedoliman yang menimpanya lantaran saudaranya Sunan Prawata dan suami yang dicintainya Sultan Hadiri meninggal akibat keserakahan Arya Penangsang yang haus akan kekuasaan. Ungkapan dalam tembang pangkur Topo Wudo Sinjang Rambut memiliki beragam makna yang denotatif, konotatif, hingga ambivalensi. Tembang pangkur dalam kedudukannya sebagai sastra setidaknya akan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang kenyataan yang disebut sebagai fungsi matesis atau merupakan wilayah baru untuk diketahui. Yang kedua, menghadirkan sesuatu yang tidak mungkin dihadirkan, disebut fungsi memesis. Dan yang terakhir, menghidupkan tanda atau disebut fungsi semiosis. Dengan demikian, melalui tembang pangkur di atas, pembaca akan mampu menangkap kenyataan tapa beratak Ratu Kalinyamat sebagai wilayah baru yang bisa diketahui meski dengan interpretasi yang heterogen. Menghadirkan dan mengaktualkan kembali semangat dan patriotisme Ratu Kalinyamat kendati pun kehadirannya tidak akan sama persis dalam konteks Ratu Kalinyamat hadir dalam ruang sejarah atau cerita. Menempatkan fenomena tapa brata sebagai fenomena tanda yang tidak terpisahkan dari adanya penanda atau pertanda. Belum diketahui siapa sebenarnya pengarang asli dari teks tembang pangkur tersebut. Tidak munculnya pengarang dalam tembang pangkur tersebut bukanlah persoalan yang mendasar. Hal ini justru akan melahirkan pembaca kritis yang menuntut kematian autor atau kematian otoritas makna teks yang dianggap sebagai sumber makna akhir. Kalaupun ada pengarang sesungguhnya, suara pengarangnya hilang atau mati bersamaan dengan munculnya teks tersebut. Dengan pertimbangan inilah, tapa brata Ratu Kalinyamat yang dikenal dengan Topo Wudo Sinjang Rambut
bukan lagi milik pengarang, tetapi sudah milik pembaca. Maka yang terpenting adalah tidak bersibuk diri melacak makna yang mungkin disembunyikan pengarang, tetapi bagaimana pembaca memproduksi makna. Maka untuk kepentingan ini, penulis akan memetakan pluralitas makna itu berdasarkan pendekatan dan perspektif pembaca secara lebih spesifik. Tafsir elit penguasa. Menurut tafsir penguasa, dalam hal ini yang muncul dari pihak pemerintah seperti melalui berbagai penerbitan buku, lembaran daerah, majalah bulanan, pidato resmi, pemerintahan ataupun bentuk lainnya, menilai bahwa fragmen Topo Wudanya Ratu Kalinyamat tidak tepat kalau dimaknai secara literal. Pihak pemerintah cenderung memakai Topo Wudo memiliki pengertian meninggalkan segala bentuk urusan keduniaan dan melepaskan kebesaran mahkota sebagai ratu lalu menyendiri ke Gunung Danaraja untuk menemukan keheningan, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar mendapat keadilan. Jadi, telanjang lebih dimaknai sebagai kiasan atau konotatif yang menyiratkan suatu bentuk pelepasan segala bentuk urusan keduniaan termasuk urusan kerajaan. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2, Jepara Nomor 2, tahun 1989. Sikap Ratu Kalinyamat itu sebagai bentuk kesetiaan istri terhadap suami yang dicintainya. Kata wudo tidak dimaknai secara lugas yang berarti telanjang, akan tetapi sebagai ungkapan kiasan yang harus ditafsirkan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sudah menjadi kebiasaan para pengarang naskah-naskah sejarah tradisional di Jawa menggunakan lambang dan kiasan. Kebiasaan-kebiasaan ini terkait dengan sifat masyarakat Jawa yang senang sekali dengan olah rasa, dengan menggunakan rasa pangrasa. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Jepara Nomor 2 tahun 1989. Hal ini diperkuat dengan penilaian Kiai Hadi Siswaya sebagaimana dikutip tim penyusun naskah sejarah Sultan Hadiri dan Ratu Kalinyamat dalam rangka menyambut Hul Sultan Hadiri, mantingan yang menyatakan bahwa bagi orang tua zaman kuno, sekiranya diceritai, diajar barang-barang yang jelas, terang-terangan, hal itu tidaklah senang. Kesenangannya mengenai perasaan, barang-barang yang bisa memecahkan pikirannya. Oleh karenanya, semua cerita orang tua dan ajarannya yang termuat dalam peninggalannya, dalam buku-buku, kitab-kitab, itu semua berisi kiasan dan perlambang. Pola penafsiran seperti itulah yang dikembangkan dan disosialisasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk koreksi terhadap pemahaman dalam masyarakat melalui cerita rakyat yang cenderung dimaknai lugas sehingga berdampak pada kesadaran etis yang kontraproduktif. Yang kedua, tafsir masyarakat bawah. Ada beberapa versi masyarakat bawah dalam memaknai Topo Wudo Sinjang Rambut. Dalam hal ini, proses pencarian maknanya tidak lagi terkonstitusi oleh otoritas tertentu, tetapi muncul secara bebas oleh masyarakat itu sendiri. Untuk memetakan pola pemaknaan ini, penulis mengelompokkan dalam dua perspektif. Yang pertama, perspektif cerita rakyat. Fenomena Topo Wudo Sinjang Rambut dalam masyarakat Jepara sudah tidak asing lagi, atau setidaknya Ratu Kalinyamat telah dikenal oleh masyarakat sebagai sosok perempuan yang memiliki kelebihan baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, Ratu Kalinyamat mencerminkan perempuan yang berparas cantik. Rambutnya yang terurai panjang atau sinjang rambut menambah citra Ratu Kalinyamat sebagai sosok perempuan idola.
Secara mental, Ratu Kalinyamat dikenal sebagai pribadi tangguh yang tidak begitu saja menerima bentuk penindasan yang dialami seperti yang menimpa dirinya akibat ulah Arya Penangsang yang telah membunuh saudara dan suaminya. Berangkat dari rasa tertekan dan nelangsa serta kesedihan mendalam yang dirasakan, Ratu Kalinyamat bersumpah menjalankan tirakat Topo Wudo di Gunung Danarasa. Bagi masyarakat awam yang di pedalaman, terutama yang dekat dengan komplek pertapaan Ratu Kalinyamat, cenderung maknai Topo Wudo secara lugas sebagai telanjang bulat, hanya berbaju rambutnya yang panjang terurai. Kesan ini menjadikan Ratu Kalinyamat dikesankan kurang menjaga keperawiran atau harga diri dan moralitas perempuan. Bahkan sampai tingkat tertentu, Ratu Kalinyamat dikesankan sebagai pengumbar seks, meski terkadang untuk tujuan yang baik. Hal ini didukung dengan berbagai cerita yang menuturkan bahwa dalam kejayaan Ratu Kalinyamat sering menerima para tamu dari negeri asing. Untuk menguji kejujuran para tamu, apakah benar-benar memiliki tujuan yang baik atau sebaliknya, Ratu Kalinyamat menerima tamu tersebut di istana untuk istirahat di kamar pribadi Ratu Kalinyamat. Kalau ternyata tamu tersebut tergoda dengan niat busuk yang berujung pada perbuatan yang tidak diinginkan, maka Ratu Kalinyamat tidak segan-segan membunuhnya. Namun kesan bahwa Ratu Kalinyamat sebagai pengumbar seks, menurut juru kunci Sonder, Pak Parni, itu tak lepas dari isu negatif yang disebarkan oleh Arya Penangsang agar citra kebesaran yang dimiliki oleh Ratu Kalinyamat jatuh. Apalagi sejak awal Ratu Kalinyamat memang rival politik keluarga Arya Penangsang. Menjelang runtuhnya kerajaan Demak, kesan Ratu Kalinyamat sebagai pengumbar nafsu menurut sebagian masyarakat juga diyakini tidak lepas dari propaganda penjajah Belanda yang ingin merusak citra figur lokal yang diidolakan masyarakat. Sehingga unsur politis dalam konteks ini juga sangat menonjol yang kesannya ingin menempatkan Belanda sebagai kelas elit sosial dan sekaligus penjaga moral yang harus diteladani, sementara figur seperti Ratu Kalinyamat dipinggirkan dan dinafikan karena karakter dan moralitasnya dianggap bobrok dan hiperseks. Kesan negatif Ratu Kalinyamat sebagai pengumbar seks ini ternyata oleh sebagian masyarakat yang memiliki komoditi seks ingin mengambil berkah agar mendapatkan susuk cairing Ratu Kalinyamat. Tidak bisa dielakkan, hal ini menjadi salah satu magnet yang menjadikan daya tarik para pengunjung mendatangi kompleks pemakaman Ratu Petilasan Ratu Kalinyamat yang dikenal sebagai perempuan yang cantik, berambut panjang. Dalam pernyataan bahasa lokal diceritakan oleh Parni, Pakuncen Komplek Pertapa Ratu Kalinyamat di Sonder. Susuk cairing Kanjeng Ratu, nek diagem tambah baguse, tambah pantese, tambah kewese. Mula ceritane Jepara menika nek diancepi mara, nek diancepi priyayi-priyayi putri Jepara do ketut kabeh. Susuk cairing Kanjeng Ratu apabila dipakai oleh seorang akan bisa menambah kecantikan, kepantasan, dan daya tarik. Maka ceritanya Jepara memiliki kepanjangan nek diencepi moro. Perempuan Jepara kalau sudah memberi senyum kepada para lelaki, maka para lelaki tersebut akan tertarik semua. Daya tarik inilah yang membuat para pemburu susuk masih tetap menonjol, terutama pada setiap malam Jumat Wage, khususnya di Komplek Pertapaan Ratu Kalinyamat, Sonder, Keling, Jepara. Harapannya adalah agar spirit seks yang ada di dalam Ratu Kalinyamat meliputi aura bagi para peziarah, khususnya para kaum perempuan yang berkepentingan.
perspektif Muslim Sufi. Di kalangan sebagian masyarakat Sufi dari golongan Thariqah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, dan Mujaddidiyah di Jepara menganggap Ratu Kalinyamat sebagai bojon jero atau istri dalam atau istri bayangan. Bojon jero biasanya melibatkan perempuan sebagai representasinya untuk mendongkrak spiritualitas para wali atau ahli thariqat yang kebanyakan laki-laki untuk sampai kepada Tuhan. Hal ini sebagaimana Ibnu Al-Arabi ketika mengalami ekstasi spiritual. Penjelmaannya seakan memandang perempuan cantik di depan Ka'bah, sehingga mendorong syahwat spiritualitasnya menemui Tuhan. Inspirasi terhadap perempuan cantik oleh Ibnu Al-Arabi juga telah membuahkan karya tulis dalam sejumlah kitab yang berorientasi tasawuf. Hal yang sama juga dialami oleh Khalil Gibran yang selalu mempunyai kekasih bayangan, yang selalu menemaninya dimanapun dan kapanpun ia pergi. Kekasih bayangan tersebut memberikan inspirasi Gibran bagi lahir banyaknya karya sastra. Hal yang dimaksudkan sebagai wahana atau wasilah untuk mengantarkan para salik menemui Tuhan. Kalinyamat menurut mereka berasal dari bahasa Arab yaitu kalimat yang berarti kalimat syahadat. Membaca kalimat syahadat dalam Islam merupakan rukun pertama dari 5 rukun Islam. Dengan demikian, syahadat merupakan inti dalam Islam. Berdasarkan alasan tersebut, istilah Kalinyamat di kalangan Sufi merupakan simbol dari inti Islam, sehingga ada di antara mereka yang menjadikan Ratu Kalinyamat sebagai guru spiritual. Sebagian masyarakat Sufi di Jepara yang akan membimbingnya menuju Tuhan. Karena itu, penafsiran kelompok kaum Sufi sebagaimana diakui Kiai Haji Nuruddin Amin memahami Topowudo dalam pengertian telanjang sebagai tanda meninggalkan semuanya, yaitu segala urusan dunia, dan selanjutnya hanya menuju satu tujuan, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topowudo dipahami sebagai pelarian spiritual Ratu Kalinyamat setelah dihadapkan dengan kegelisahan yang bersifat keduniaan yang berwujud urusan kerajaan, terbunuhnya saudara dan suami yang dicintainya, keserakahan, dan seterusnya. Hal ini kemudian pada tingkat tertentu telah menempatkan Ratu Kalinyamat sebagai guru spiritual atau setidaknya kekaguman masyarakat Sufi Jepara terhadap Ratu Kalinyamat. Bahkan mereka telah menjadikannya sebagai strategi dakwah dengan memasukkan aliran thariqat dalam perspektif Jawa. Jadi bukan lagi murni Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dan Mujaddidiyah. Caranya adalah dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal kepopuleran Ratu Kalinyamat, kemudian dibungkus dengan nilai-nilai Islam melalui ajaran thariqat. Mendudukan Ratu Kalinyamat sebagai guru spiritual dalam kehidupan Sufi di Jepara menjadi fenomena tersendiri yang unik, meski masih dalam komunitas yang sangat terbatas. Hal ini hanya bisa dilakukan ditangkap bagi mereka yang mampu memahami dan merenungkan tentang kejernihan hati dan pikiran yang bersih. Apalagi ajaran Sufi Ratu Kalinyamat dalam kebanyakan buku yang ada belum pernah diungkap. Ratu Kalinyamat sebenarnya telah memberikan filosofi hidup yang dikenal dengan rahasia huruf alif sebagai ajaran tauhid tingkat tinggi. Ajaran rahasia huruf alif yang berorientasi tauhid pernyataan keesaan Tuhan juga tercermin secara monumental dalam tulisan bahasa Arab pada gapura pintu masuk kompleks Masjid Mantingan dan makam keramat Ratu Kalinyamat. Gapura ini menjadi tugu identitas yang dibanggakan oleh warga Jepara. Bunyinya adalah Asyhadu alla ilaha illallah,
saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya komunitas terbatas dari orang-orang tertentu yang mampu menemukan dan berkesimpulan bahwa Ratu Kalinyamat memiliki ajaran tasawuf tingkat tinggi. Hal ini seperti diuraikan oleh Kiai Haji Masruhan, juru kunci Kompleks Pertapaan Ratu Kalinyamat, Sonder, bahwa ketika Ratu Kalinyamat menjelang pertapaannya di Sonder, beliau mencari tempat yang benar-benar hening dan bisa mendukung kontemplasinya menuju yang suci. Sampai suatu ketika Ratu Kalinyamat aso, dari bahasa Jawa yang berarti istirahat, lalu semende dari bahasa Jawa yang berarti bersandar. Maka kemudian daerah tersebut terkenal menjadi Sonder, yang terletak di Desa Tulakan, Keling, Jepara. Di Sonder inilah Ratu Kalinyamat merasa cocok dengan lingkungan dan suasana mitisnya, sampai akhirnya melakukan pertapaan atau di kalangan sufi dikenal dengan halwat. Sebelum berhalwat kepada Allah di Sonder tersebut, Ratu Kalinyamat membersihkan diri baik secara lahir maupun batin dengan mengambil air dari sungai yang dikeramatkan di daerah tersebut untuk sesuci dan melakukan mandi besar. Dalam mengambil air inilah Kanjeng Ratu mengucapkan semacam mantra yang berbunyi, sadurunge Allah Ta'ala gawe bumi pitu, Allah Ta'ala gawe langit pitu, Allah nurunake huruf alif, wujude alif nurullah ya nur Muhammad, kang ngebai jagat royo mancing ono ing jiwa ragaku, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi 7, Allah menciptakan langit 7, lalu menurunkan huruf alif. Wujudnya adalah cahaya Allah dan cahaya Muhammad, yaitu utusan Allah yang memenuhi jagat raya, merasuk dalam jiwa ragaku. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kutipan di atas menunjukkan ada rahasia yang sangat mendalam dari huruf alif. Huruf alif itu kalau di fathah bunyinya A, kalau di kasroh bunyinya I, kalau di domah bunyinya U, sehingga berbunyi A, I, dan U, yang menjadi semacam akronim yang berarti aku iki urip, saya ini hidup. Karena manusia itu memiliki kehidupan, sebagai konsekuensinya akan kembali kepada yang memberi hidup. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya manusia adalah milik Allah dan hanya kepadanya akan kembali. Rahasia huruf alif juga pernah digunakan oleh RMP Sostrokartono, kakak Raden Ajeng Kartini, yang dikenal memiliki kedalaman spiritual sehingga menjadi media pengobatan terhadap berbagai penyakit dengan materi tambahan air putih. Bagi Sostrokartono, huruf alif adalah simbol Allah yang untuk bisa sampai kepadanya melalui catur murti, yaitu bersatunya 4 faal jiwa manusia, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Maka bersatunya 4 faal jiwa manusia tersebut juga disebut sebagai kenyataan, yang kemudian disimbolkan dengan huruf alif, berwujud wajar tanpa tambahan apapun. Dalam dunia filsafat barat, kenyataan yang meliputi bersatunya 4 jiwa manusia tersebut disebut warhid, yang digambarkan seorang manusia berdiri tegak telanjang bulat. Maka kalau Ratu Kalinyamat dalam memohon keadilan kepada Sang Pencipta dengan cara tapawudo sinjang rambut, dalam perspektif ini juga menemukan relevansinya sebagai upaya menemukan jalan catur murti untuk sampai kepada kasunyatan yang tak lain adalah Allah Sang Maha Adil. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kehadiran Ratu Kalinyamat atau wanita yang gagah berani dan Ratu Jepara, seorang perempuan yang kaya dan mempunyai kekuasaan besar dalam ruang sejarah kesultanan di pesisir Jawa, telah menjadi counter budaya atas realitas tradisi
sosial yang patriarki. Ratu Kalinyamat sebagai seorang perempuan ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ia berani melakukan protes dan mencari keadilan sebagaimana ketika saudaranya Sunan Prawoto dan suaminya Sultan Hadiri dirampas jiwanya oleh Arya Penangsang. Maka beliau mencari upaya keadilan dengan melakukan pertapa yang dikenal Topo Wudo Sinjang Rambut. Di masyarakat, hal tersebut telah melahirkan beragam makna spiritual, yang di dalamnya tak lepas dari sistem tanda sehingga memunculkan berbagai pesan moral spiritual antara lain. Dari kelompok elit pemerintah, memaknai Topo Wudo sebagai kiasan yang memiliki pengertian meninggalkan segala bentuk urusan keduniaan dan melepaskan kebesaran mahkota kekuasaan sebagai ratu untuk menemukan keheningan agar mendapatkan keadilan dari Sang Pencipta. Dari kelompok masyarakat, akar rumput memaknai Topo Wudo meliputi dua arus. Kalangan awam memaknai Topo Wudo secara lugas sebagai telanjang bulat, hanya berbaju rambutnya yang panjang terurai, sehingga memiliki pesan spiritualisme estetik yang kemudian dikenal dengan susuk cairing Kanjeng Ratu. Kalangan kaum sufi memaknai Ratu Kalinyamat sebagai pucun jero. Untuk mendongkrak spiritualitas para wali atau ahli torikot yang kebanyakan laki-laki untuk sampai kepada Tuhan. Dalam hal ini, Topo Wudo lebih dimaknai sebagai proses halwat dalam keheningan untuk menemukan keadilan sejati dari Sang Maha Adil, yang proses spiritualnya dikenal dengan huruf alif sebagai simbol Allah. Untuk bisa sampai kepadanya diraih melalui catur murti, yaitu bersatunya 4 faal jiwa manusia, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Hal ini menuntut kekosongan jiwa yang hanya diisi mahabbah atau cinta, dan takorub mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe.